Perampokan ini seharusnya berjalan rapi. 3 pria bertopeng tanpa korban, sama persis seperti 3 perampokan mereka sebelumnya. Tapi kali ini, satu orang justru mati ditembak. Yang aneh, pembunuhan itu tidak pernah ada dalam rencana. Dan untuk memahami bagaimana semuanya bisa berakhir pada satu tembakan yang tak seharusnya terjadi, ceritanya harus dimulai dari awal, ketika Jen hanya berniat memperbaiki sepatunya. Patrick Jen pergi ke sebuah toko reparasi sepatu untuk memperbaiki sepatunya. Di saat yang sama, Bank Federal Sacramento dirampok. 3 pria bertopeng masuk sambil menodongkan pistol ke karyawan dan nasabah. Mereka memperingatkan semua orang agar tidak melakukan hal bodoh jika ingin pulang dengan selamat. Para perampok lalu menanyakan siapa yang bisa membuka berangkas. Asisten manajer bernama Ernie Wright mengatakan bahwa dia bisa. 2 perampok membawanya ke lantai bawah. Ernie membuka berangkas dan membantu mengisi tas dengan uang. Setelah itu, dia dipaksa berlutut di lantai dan menghitung sampai 100. Para perampok naik ke atas. Saat Ernie masih menghitung, terdengar suara tembakan. Ia ditembak mati. Perampok berlari keluar, menembak untuk membuka jalan dan masuk ke mobil. Saat hendak melaju, mobil mereka menabrak kendaraan lain dan terjebak sejenak. Mereka melihat seorang polisi sedang menilang sebuah mobil dan menembak ke arahnya. Tembakan itu meleset dan justru memecahkan kaca toko reparasi sepatu tempat Jen berada. Para perampok akhirnya melarikan diri. Beberapa saat kemudian, CBI tiba di tempat kejadian perkara. Teresa masuk ke dalam bank dan menemukan Jen duduk santai di kursi, mengenakan sepatu sewaan putih karena sepatunya belum selesai diperbaiki. Nice shoes. Yes. Loaners. Mereka kemudian turun ke ruang berangkas untuk melihat jasad Ernie. Cho melaporkan bahwa perampokan ini mirip dengan 3 perampokan lain dalam 6 bulan terakhir. Namun, tidak pernah ada pembunuhan. Ernie adalah korban pertama. Jen tidak ikut masuk. Dia justru memperhatikan sekeliling, terutama pada satu pintu lain yang terbuka, yaitu ruangan safe deposit. Cho menjelaskan kalau pintu itu sudah terbuka dari CBI tiba di sini. Is that deposit vault open when you got here? Yeah, why? Just curious. Kemudian, Teresa pergi ke kantor Bertram. Di sana sudah ada agen FBI, Jeb Mancini. FBI ingin mengambil alih kasus perampokan. Sementara Teresa menegaskan bahwa pembunuhan adalah prioritas utama. Setelah perdebatan singkat, Bertram mengizinkan CBI melanjutkan penyelidikan dengan catatan berkas akan diserahkan ke FBI setelah selesai. Seusai pertemuan, Mancini mengundang Teresa bermain poker dengan para agen lainnya setelah kasus selesai, sekedar untuk memperbaiki kerjasama 2 biro ini. I'll call you with the details. Good luck with your case. Hope you find your man. Sementara di markas CBI, Rigsby menonton rekaman CCTV dari 3 perampokan sebelumnya dan kejadian terbaru. Dia menyadari bahwa hanya satu perampok yang muncul di semua perampokan tersebut. Sementara di ruangan lain, tim mewawancarai karyawan bank dan tunangan Ernie, bernama Nancy Sterling. Semua sepakat bahwa Ernie tidak pantas menerima nasib seperti itu. Manajer Bank Sacramento, Armin Gagnon, dan Nancy sama-sama berada di lantai bawah dekat kamar mandi. Namun keduanya mengaku tidak saling melihat. Gagnon mengatakan dia tetap di kamar mandi hingga terdengar suara tembakan. Sementara Nancy mengaku melihat Gagnon berdiri di depan pintu berangkas ketika dia keluar. Van Pelt dan Rigsby menyimpulkan bahwa para perampok pasti sudah memeriksa bank-bank tersebut sebelum beraksi. Mereka ingin mencari seseorang yang mengunjungi semua bank dan mencocokkannya lewat pengenalan wajah. Jen setuju dan bertaruh dengan Van Pelt bahwa dia bisa menemukan orang tersebut lebih cepat. Jadi taruhan antara mereka berdua adalah siapapun yang kalah harus mentraktir makan siang selama 1 minggu. You're on. Jen kemudian menemui Gagnon di bank dan menanyakan apakah pintu safe deposit terbuka saat dia keluar. Awalnya Gagnon ragu,
Tapi setelah diminta menutup mata dan mengingat kembali kejadian itu, dia yakin pintu safe deposit memang terbuka. Hal ini membuatnya bingung karena hanya pemilik deposit yang memiliki kunci. Jane kemudian meminta daftar pemilik safe deposit. You wouldn't happen to have a list of those names, would you? Kembali ke CBI, Van Pelt mengumumkan bahwa dia telah menemukan nama orang yang mengunjungi semua bank. Jane tiba dan mengatakan bahwa ia juga sudah mengetahuinya 2 jam sebelumnya. Untuk membuktikan, Jane meminta Van Pelt menuliskan nama orang tersebut di selembar kertas. Dan tiba giliran Jane, dia menyebut nama John Hutton, membuat Van Pelt terkejut. Teresa datang dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan alamat kantor John Hutton. My place on 6th Street. Make it delicious. Tom Kau guy. Mereka pun menangkap Hutton di perusahaan pengiriman barang dan membawanya ke CBI. Saat diinterogasi dengan pengacara di samping, Hutton mengaku sedang sakit dan tidak merampok bank manapun. Dia juga mengatakan bahwa jikapun ia terlibat, dia tidak akan membunuh siapapun karena itu terlalu ceroboh. Tanpa bukti yang cukup, Teresa terpaksa melepaskannya. Di depan lift, Jane berbicara langsung dengan Hutton. Bank Federal Sacramento jauh lebih besar dibanding target sebelumnya, sehingga Jane menduga ada orang dalam yang membantu. Hutton tidak merespon dan pergi begitu saja. Pindah ke sisi Cho dan Risby menemui atasan Hutton. Atasan itu membenarkan bahwa Hutton menelpon dan mengaku sakit. Dan 2 karyawan lain juga melakukan hal yang sama dengan alasan serupa. Mereka pun meminta alamat kedua karyawan tersebut. We're gonna need that home address. Sementara itu, Teresa dan Jane menghadiri pemakaman Ernie. Jane berbicara dengan para karyawan bank yang hadir, mencoba mencari siapa orang dalam di balik perampokan ini. Tidak ada yang tampak mencurigakan, membuat Jane masuk ke kamar Ernie dan menemukan tiket pesawat sekali jalan ke Brazil. Jane pun kemudian memberitahu Teresa untuk memanggil orang-orang yang berkaitan. Setelah dikumpulkan, Jane memberitahu kalau orang dalam yang membantu perampokan adalah Ernie. Para karyawan dan Nancy menolak tuduhan itu. Mereka menggambarkan Ernie sebagai orang baik dan lembut. Teresa menyebutkan bahwa Ernie belakangan mulai berpakaian berbeda, dan Nancy mengaku dialah yang mendorong perubahan Ernie itu. Sebelum pergi, Jane menanyakan asal mereka. Gagnon berasal dari Chicago, Nancy berasal dari Newburgh, New York, dan satu karyawan lagi berasal dari Sacramento. Here in Sacramento. Why? No reason. Malamnya, Jane begadang memeriksa daftar pemilik berangkas. Sampai di pagi hari, Teresa membangunkannya dan Jane menyarankan untuk mereka kembali ke bank. Jane yakin Hutton adalah perampoknya, namun dia berkata jujur ketika mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh siapapun. Di ruang safe deposit sambil membawa para karyawan termasuk Gagnon, Jane menjelaskan bahwa pintu deposit itu dibuka bukan untuk mencuri sesuatu, melainkan untuk menyembunyikan sesuatu, yaitu pistol yang membunuh Ernie. Jane pun menuduh salah satu karyawan sebagai pelaku dan menawarkan hukuman 10 tahun jika mengaku. Sambil Jane menggunakan skill mentalisnya untuk mengetahui loker mana pistol itu ditaruh. Karena tidak ada yang berbicara, Teresa menaikkan tawaran menjadi 20 tahun penjara. Jane mengamati reaksi semua orang dan mempersempit loker deposit di mana pistol itu berada pada loker milik seseorang bernama Hudson. Ketika tawaran akan kembali dinaikkan, Nancy akhirnya mengaku. Wait. Dia menyerahkan kunci loker Hudson kepada Jane. Jane membukanya dan menemukan pistol tersebut, membuat Nancy ditangkap. Pindahlah ke CBI. Nancy mengaku bahwa dialah yang membantu Ernie berubah. Ernie menurunkan berat badan, mendapat perhatian wanita lain, dan dipromosikan, tapi justru kehilangan minat padanya. Nancy mengikuti Ernie ke warnet dan mengetahui rencananya merampok bank bersama Hutton dan kabur sendiri ke Brazil. Saat perampokan terjadi, Nancy bersembunyi di kamar mandi wanita. Setelah perampok terakhir pergi, dia keluar, lalu menembak Ernie dan menyembunyikan pistol di loker deposit. Ia lalu kembali ke kamar mandi, namun dia lupa menutup pintu.
Dan ketika kembali untuk menutupnya, Gagnon sudah ada di sana. Di ruangan lain, Hutton akhirnya ditangkap oleh Agent Mancini, di mana Teresa menunjukkan percakapan email antara Hutton dan Ernie. Are you ready to talk about that deal now? Teresa kemudian bertanya pada Jane bagaimana Jane tahu Nancy membunuh Ernie. Jane menjelaskan hubungan Nancy dan Ernie adalah hubungan asmara yang klasik. Ketika Nancy membantu Ernie untuk karirnya naik, Nancy merasa mempunyai kekuatan berkuasa terhadap Ernie. Analisis itu diperkuat ketika Jane masuk ke kamar Ernie, di mana lemarinya hampir dikuasai Nancy, padahal Nancy tidak tinggal di sana. Lalu untuk loker bernama Hudson, nama itu adalah nama palsu yang dipakai Nancy. Nancy besar di Newburgh, daerah kecil di New York di mana terdapat sungai bernama Hudson. Dan kasus selesai. You know, these shoes are actually quite comfortable. They're growing on me. 2 scene penutup, Teresa akhirnya memutuskan untuk datang ke permainan poker Mancini. Di sana dia diperkenalkan pada kalangan kelas atas, termasuk seorang senator, dan Bertram juga hadir. Sementara di CBI, Van Pelt masih penasaran bagaimana Jane bisa mengetahui nama Hutton. Jane pun mengaku kalau ia sudah curang dengan membaca gerakan pena Van Pelt. Karena Van Pelt tidak percaya, Jane meminta Van Pelt menulis nama lain dan kembali berhasil menebak, yaitu nama Wayne Rigsby. Van Pelt pun kembali menulis lagi untuk menanggapi trik curang Jane sebelum pergi keluar. Jane tahu kata kedua adalah kamu. Dia membacanya di meja, tersenyum tipis dan berkata bahwa itu tidak terlalu baik. Oh, well, that's not very nice.